Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di Family Activity. Papi Mami Lupa diri. Activity. Jadi udah lama ya Mi ya kita udah nggak upload video lagi ya Mi ya. Iya. Nah, kenapa Mi? Lagi vakum. Vakum karena kurang support juga dari teman-teman semua ya Mi ya. Iya benar. Ya sekarang mulai aktif lagi, sekarang mulai ya dibantu lagi lah supportnya dengan cara gimana Mi? Like, comment, dan subscribe. Like, comment, dan subscribe. Maaf Iya, ya iya, guys, teman. Mami malu. Kalau depan kamera Mami nggak bisa berkata apa-apa. Gitu ya. Jadi pemalu, maminya kayak kuli bangunan, maminya pemalu, kuli bangunan, tukang malu. Jadi kita itu malam-malam begini tuh enaknya ngapain Mi? Cerita-cerita kayaknya lebih enak. Ya bener ya, sambil tiduran, sambil rebahan, enak tuh kayaknya kita sambil bercerita, menuangkan isi hati. Sebelum Ya. tidur kita harus bercerita. Betul. Jadi buat temen-temen nih, siap-siap nih segera matikan lampu Anda. Posisikan tubuh Anda dalam posisi berbaring dan marilah kita bercerita bersama Family Activity. Papi Mami lupa diri. Activity. Matikan lampunya. Bye. Oke nih udah gelap, udah rebaan. Jadi saat ini tuh adalah saatnya ODGJ. Kamu nggak nanya ODGJ itu apaan? Kan baru mau nanya, Oh, tapi kamu ya udah. suruh nanya duluan. Ya udah tanya dah. Apa coba ODGJ? ODGJ O obrolan, D dalam, G gelap. J? Jeng 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 jeng. Coba. Ya jadi obrolan dalam gelap nih. Jadi kita ngobrol sambil gelap-gelapan ya nggak. Jadi aku punya cerita nih Mi. Cerita tentang apa ya? Ya pokoknya apa aja lah. Kan anak-anak kita udah pada gede ya Mi ya, nggak berasa ya Mi ya. Yang satu udah SD, yang satu udah TK. Bener gak? Bener, bentar lagi mau SD juga. Nah, kamu pernah nanya nggak cita-cita tuh bocah pada? Pernah Pada pengen jadi apaan sih? mau ngikutin jejak bapaknya, Apaan tuh? jadi koki tukang masak. Oh gitu. Tapi ngapain ngikutin jejak bapaknya? Terus? Terus mereka mau jadi polisi. Tapi kamu nih sebagai ibunya, kamu ngarahin nggak cita-cita mereka? Iya, Ngarahin yang tetap ya. baik, yang bagus. Tapi jangan ini ya, jangan memaksakan memaksakan cita-cita kepada anak ya. Soalnya gini, ada cerita nih, si Udin bocah dikasih disuruh sama bapaknya nih dari kecil tuh si Udin kenal kan? Yang tukang itu kan emaknya tukang nasi uduk. Iya, yang bapaknya tentara, emaknya jualan nasi uduk. Nah, si bapaknya itu Mang Rohim. Lah, kalau bapaknya tentara mah kagak usah jagang nasi uduk. Ya namanya Orang iseng. duitnya udah banyak. Orang iseng kali Mi. Daripada nggak ada kegiatan kan ditinggal mulu tugas sama bapaknya. Jadi si Udin anaknya Mang Osim tuh dulu tentara, di cita-citanya tuh dipaksa sama bapaknya suruh masuk tentara Mi. Jadi gitu. Jadi lu pokoknya Din harus masuk tentara katanya gitu kan. Yang pas sekolah ditanya tuh sama gurunya. Jadi pas sekolah tuh si Udin tuh ya bukan si Udin doang sih, semua muridnya ditanya kan sama gurunya. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Katanya gitu kan kata gurunya. Yang lain pada ngacung, pada angkat tangan. Cuman si Udin doang yang kagak ngacung nih. Karena aku udah tahu jawabannya. Apa coba? Karena kata karena yang tadi bilang dipaksa sama bapaknya. Iya, kata si Udin Suruh katanya. masuk tentara, jadi nggak mau masuk surga. Pas ditanya guru aja, kenapa Udin nggak ngacung, nggak mau masuk surga? Bukannya gitu Bu, aku disuruhnya masuk tentara bukan masuk surga, katanya gitu. Tapi aku udah pintar ya, udah bisa nebak kan apa Iya. ngomongan
kan kamu. Iya dong, harus udah mulai pinter, harus mulai aneh lah ngobrolan kita tuh. Iya tuh itu tuh udah ditanya begitu, akhirnya kan gurunya mau nggak mau harus jelasin dong. Kenapa bunglon kalau pindah tempat itu dia berubah warna? Ya itu namanya buat kamuflase, buat menghindari musuh. Masa kalau di nemplok di tembok warna biru dia biru, kalau nemplok di pohon dia hijau, dari mana dia ganti warnanya tuh cepet banget? Dia inian beli jaket kulit, jaket kulit pakai remote kali. Ini si Udin lagi baca si Udin. Tadi belum kelar udah dipotong sama bunglon aja. Jadi si Udin tadi tuh kan udah dikasih tahu nih sama gurunya nih. Udin, jadi maksudnya cita-cita masuk surga itu keinginan yang harus dimiliki sama setiap anak. Kalau masuk tentara mah itu duniawi, Din, gitu dikasih tahu kan. Akhirnya, oh ya udah Bu, saya juga mau masuk surga, kata si Udin gitu kan. Ya udah Ibu tanya sekali lagi ya, katanya. Ditanya lagi tuh, diulang lagi. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Ngacungkan semua, termasuk si Udin ngacung juga. Nah, kata ibu gurunya, nah Udin sekarang udah mau masuk surga, katanya gitu. Udah dong Bu, ayo Bu, kita berangkat sekarang, katanya gitu. Dikata masuk surga naik angkot kali ya. Emang dasar si Udin nih. Emang kelakuannya begitu deh si Udin mah. Aneh jadinya tuh. Udin. Namamu Nora tapi Nah, terkenal. itu dia. Oh iya, terus nih nih, kamu di rumah suka ngajarin anak-anak nggak? Ngajarin apa? Ya apaan aja, iya belajar sekolah, Ya iyalah ngajarin. ngajarin ya. Jadi peran serta orang tua tuh penting ya buat pelajaran anak di sekolah juga ya. Iya dong, Harus biar ya. pinter. Walaupun mak bapaknya cetek otaknya, anaknya mah tetap harus pinter. Gitu. Nah, peran serta orang tua tuh emang penting ya di rumah tuh untuk membantu pelajaran di sekolah ya Mia. Tapi kan harus ini juga dong, harus sesuai dengan apa yang menjadi jalur sekolah Mia. Iya, So, jangan sampai kayak si Udin lagi nih Mi. Udin lagi aja kagak punya nama lagi apa? Iya, orang emang si Udin yang kelakuannya aneh-aneh terus. Jadi si Udin ini diajarin sama si Pak Rohim tadi, si yang tentara tadi tuh Mi. Diajarin nulis deh tuh sama si Pak Rohim, sampai pinter dia, udah jago banget tuh nulisnya Mi. Nulis apaan? Iya, pokoknya nulis apa aja, sampai udah jago si Udin tuh, udah jago nulis apaan aja dah dia tulis, pokoknya udah pinter banget dah. Jadi pas ini ada kegiatan sekolah belajar gitu nih, nah si Udin mah sibuk aja nulis mulu, sampai akhirnya gurunya nyamperin, Udin, katanya gitu. Iya Pak, namanya anak-anak kan suaranya cempreng ya Mi ya. Lagi apa Udin? Lagi nulis Bu, katanya gitu. Wah Udin udah jago nulis ya, kata ibunya gitu kan. Oh iya dong Bu, aku diajarin sama papa, katanya gitu. Emang Udin nulis apaan, katanya gitu. Nggak tahu, katanya gitu, kata si Udin. Lah kok kamu nulis tapi nggak tahu? Orang aku diajarin nulis bukan diajarin baca, katanya gitu. Jadi si Pak Rohim tuh ngajarin si Udin nulisnya doang, baca ya kagak, ya ngaco jadinya si Udin ya. Berarti nggak bisa baca. Iya, nulis doang, baca kagak. Emang dasar udah Pak Rohim. Nulisnya aja itu dia. Ya gitu dah, makanya kan dituntut harus sesuai dengan tema di sekolah tuh ya begitu, biar inilah, biar apa namanya Mi, seimbang lah, bisa ini bisa itunya jadi seimbang gitu Mi ya. Nah Mi, terus inian apa namanya, kalau ngasih pelajaran ke anak-anak di rumah jangan sampai kemalaman, takutnya besok inian apa namanya terlambat sekolah. Kok ngasih PR anak-anak jangan kemalaman, yang ngasih PR kan ibu guru. Enggak, maksud Siang-siang ngapa jadi emaknya yang ngasih PR malam-malam? bukan PR, maksudnya belajar nih kan, kamu suka ngasih pelajaran kan sama anak-anak kan, ayo anak-anak belajar gitu kan. Ya,
Nah, jangan sampai kemalaman ya. Emang apa ya? Ih, takutnya dia terlambat sekolah. Terlambat soalnya ada kasus nih. Udin lagi? Bukan. Udin mulu. Emang di dunia ini cuman ada Udin doang Ya, apa? ini Udin lagi, Udin Jadi lagi. ada ini 2 orang sahabat. Nih sekolah nih 2 orang sahabat si Jajang. Nah si Jajang ini tuh ditanya sama gurunya. Telat nih berdua tuh telat. Jajang sama siapa yang telat? Ya si Udin. Tuh, tadi katanya bukan Udin. Ini Udin lagi. Tapi kan yang diceritain si Jajang duluan. Iya. Jadi si Jajang sama si Udin tuh telat berangkat sekolah kan. Masuk sekolahnya tuh telat, ditanya sama gurunya. Jajang kenapa lu telat? Kayak gitu kan kata gurunya. Si Jajang nyaut dan namanya bocah. Jawabnya ya kemana aja kan. Kata si Jajang, oh iya bu maaf. Semalam saya tidur. Terus saya mimpi diajak jalan-jalan sama bapak. Keliling kota bu. Terus bapak lupa jalan. Akhirnya Jajang nyasar. Dan akhirnya Jajang kesiangan deh bangunnya. Katanya gitu. Ya namanya bocah kan Mi ya. Nyaut terserah dia gitu Mi. Dan gurunya juga mau bisa apa. Kalau udah bocah nyaut gitu ya udah dah. Gak apa-apa dah alasannya begitu. Akhirnya ya udah dah si Jajang aman. Aman telat gak apa-apa dah katanya gitu. Terus ditanya dah tuh ke si siapa tadi nih namanya? Udin. Udin. Udin, nah sekarang lu kenapa telat kata gurunya gitu. Justru itu bu kata si Udin. Jadi semalam tuh Udin mimpi lagi jalan aja. Tahu-tahu si Jajang sama bapaknya lewat. Terus aku diajakin lah bu jalan-jalan katanya keliling kota, ngikut aja dah. Taunya mereka pada nyasar. Jadi Udin juga ikut nyasar bu. Akhirnya ya bangunnya telat juga dah bu katanya gitu. Masa emang dasar anak-anak zaman sekarang ya. Ada aja gitu jawabannya. Iya ada aja. Iya ada aja. Aduh emang dasar dah. Bocah ya mudah-mudahan anak kita mah gak begitu ya Mia. Iya. Jangan kayak emaknya. Kenapa jadi bawa emaknya? Emaknya nganclok sana nganclok sini. Emaknya kan kadang-kadang edan eling. Kebanyakan edannya elingnya kagak eling. Aduh dasar dah. 1001 modelnya kayak begini. Terus ini nih sekarang mah bocah-bocah kecil, anak-anak SD udah tahu yang namanya pacaran nih ya. Iya. Bocah zaman sekarang tahu pacaran. Bocah zaman dulu taunya main gundu. Iya benar beda banget ya Mi ya. Iya, zaman Bocah. sekarang sama zaman dulu. Enakan zaman dulu. Bocah sekarang kelas 1 SD udah tahu cinta, udah tahu apa, udah ganjen, udah godain cewek. Pantesan kalau udah SMA mukanya pada tua semua. Iya pada cepet tua ya. SMA zaman sekarang tuh mukanya muka udah Iya, anak udah tua. 3. Canda tua. Masih mendingan aku. Iya anak 2 tapi muka anak 5. Muda. Anak muda lah. Batangan lo 5. Iya jadi ini kan ya masalah pacaran di zaman kid now, zaman sekarang tuh ya sungguh riskan lah ya Mi ya. Soalnya gini Mi ada bocah yang mending dah kalau godain cewek temennya sendiri gitu masih mending dah. Nah ini dia berani banget itu godain gurunya Mi. Godain gimana? Gurunya digodain ya Allah, emang dasar si Udin Mi. Kenal si Udin kan? Udin lagi aja yang dibahas. Iya jadi Gak ada lain apa namanya. emang si Udin yang paling PA dah. Ya, jadi si Udin Maaf tuh ya Din ini Bang Udin di atas denger kali ya. Maaf Bang Udin, bukan bahas Bang Udin, ini masih Udin yang dibahas. Jadi ya, godain gurunya Mi. Jadi pas kalau ditanya gurunya, Udin cita-cita kamu apa Udin, kata gurunya gitu kan. Disautinnya, cita-cita aku ingin membahagiakan kamu bu, katanya gitu. Ya Allah si Udin ganjen kelewatan. Dan
si bikin gurunya tuh marah gitu Mi, godain gurunya mulu sampai gurunya kesal. Lempar pakai penghapus. Itu mah zaman kita kan beda Oh, sekarang sama guru sekarang mah. Kalau guru sekarang kan dikit-dikit panggil, dikit-dikit panggil gitu kan. Si ibu ini juga begitu. Udin, kalau sampai lu masih berani-beraninya godain ibu, ibu panggil bapak kepala sekolah katanya gitu. Terus namanya si Udin udah keracunan cinta kali ini. Jadi dikatain begitu mau dipanggil bapak kepala sekolah, dia malah nyautin, jangan dong Bu, jangan dipanggil bapak kepala sekolah, panggil aja aku Emas, lebih akrab, lebih romantis katanya gitu. Kan kacau ya. Aduh emang dasar dah. Udin Eladin. Kirain panggil aja penghulu biar kita bersatu, Bu. Cie. Si Udin kan bukan gombal tapi gembol. Aduh itu. Nah akhirnya si Udin itu tuh mungkin tersadar kali Mi ya, wah aku tidak mungkin mencintai guruku sendiri, mungkin dia begitu kali ya Mi. Akhirnya dia kelas 2 apa ya, iya kelas 2 kalau nggak salah. Resign dia. Reset. Jadi kelas 2 SD itu dia tuh punya pacar temannya sendiri nih. Dia bukan pacaran sih, ibaratnya gebetan lah, ada yang dia suka gitu. Namanya siapa, Neneng apa, yang si Neneng tuh kan nasi goreng gitu nih. Masih ngapa jadi nyambungnya ke neneng nasi goreng, beda Beda ya. beda ganti topik. Oh beda ya. Iya. Aduh emang enak sih, paling enak ngopok tuh Neneng gitu. Ya pokoknya Kasian nama tuh neneng masih nyari tukang nasi goreng. udah kenyang katanya, udah diet. Kang Paku nggak ada. Ada Paku. udah. Ini kan lagi ngomongin si Udin. Jadi dari Udin ke neneng gimana itu? Iya kan dia punya gebetan si Neneng, wanita yang dicintainya tuh Neneng. Nah pada akhirnya si Udin ini tuh nembak ceritanya. Terus si Neng, neneng udah tua apa masih kecil sih? masih muda, balik lagi ke muda, dia kebanyakan makan nasi goreng, jadi kecil lagi. Nembak deh si Udin. Neng, maukah kau jadi pacarku? Kata si Udin gitu. Nanti suatu saat kalau kita sudah besar akan segera aku nikahi kamu, katanya gitu, kata si Udin. Itu lebay amat ya bocah zaman sekarang ya. Tapi kata si Neneng apa nih? Kata si Neneng, maaf Din, udah ditolak si Udin nih. Kenapa? Iya kata si Neneng begini, maaf ya Din, bukannya aku nggak sayang kamu, katanya gitu. Soalnya dalam silsilah keluarga aku harus menikah dengan kerabat aku atau keluarga aku sendiri. Contohnya aja katanya, paman aku nikahin bibi aku, kakek aku nikahin nenek aku, bahkan ibu aku nikahin mama aku, katanya gitu. Ibu aku kok nikahin mama aku? Ya aku salah cerita sepertinya, dia nggak nyampe. Ya Allah gak nyampe ternyata. Gak nyampe otaknya. Aduh Kan gimana sih maksudnya? Ih ngerti gak sih, jadi maksud si Neneng itu jadi harus saling kerabat, sedangkan si Didin, si Udin kan bukan kerabatnya si Neneng kan. Iya. Sedangkan di keluarga si Neneng itu semuanya nikah tuh sama kerabat sendiri. Oh. Jadi papanya nikah sama mamanya, pamannya nikah sama bibinya. Iya benar. Pusing dan pusing lah Din. Pusing nih gara-gara lu Din, bini gue Din, ya Allah. Tengah malam niat Mamanya pengen nikah tidur, sama ibunya gimana sih? Mamanya papanya nikah sama mamanya. tadi bilangnya mamanya nikah sama ibunya. Makanya kan gue bingung. Astagfirullahaladzim. Gimana? Itu gara-gara neneng sih tuh nasi goreng muncul lagi. Udahlah, capek ngomongin si Udin terus Mi, udah kelamaan. Niatnya pengen bisa tidur ya cerita begini ya Mi ya. Iya, jadi nggak bisa tidur. Malah jadi pusing mikirin dia. Udin besok kalau ketemu gue getok lu Din ya.
Aduh, ya udahlah kalau gitu mah udahan kali ya, Mi ya. Udah Ngantuk ya, kita tidur aja. Udah Din. Din ya Udin, makasih Neng untuk makan nasi goreng dulu Neng. hiburannya, makasih ya Din. Aduh, Udin selamat tidur Mami. Bye. Selamat tidur semuanya. Selamat malam. Good night. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.